udah ngerjain soal banyak gitu ya, udah nulis juga udah, tapi nggak masuk gitu. Nah ternyata ya memang salah caranya. Kelas 10, 11 kayak kelas 10 masih malu-malu gitu ya. Kelas 11 sudah mulai punya adik kelas kan, kayaknya masih jauh lah ujian-ujian kan gitu kan ya. Kelas 12 tuh baru paniknya. Iya. Bahkan semester awal pun belum panik tuh teman-teman biasanya. Bener banget lagi. Semester genap tuh baru paniknya kan. Semester 6-nya. Ini kita karena saking ya hampir 24 jam kita tuh bareng. Cuma dipisahkan waktu sekolah sama di rumah gitu. Pulang sekolah udah mereka langsung ke edulab kan gitu biasanya. Bawa koper di edulab gitu. Mandinya ya di edulab gitu. Biasanya tuh seperti itu saking deketnya. Berjuang banget gitu. ya Mbak. Betul, itu mereka perjuangannya luar biasa. Ini loh podcast bincang-bincang ringan untuk mencapai harapan. Kembali lagi di segmen Sikiat. Saatnya kita atur strategi. Halo Aurel. Halo Mas Bowo. Halo teman-teman AirPods di rumah. Balik lagi sama aku Bowo. Dan aku Aurel. Nah Rel, sekarang kita lagi ada di segmen Sikiat. Dimana di segmen kali ini kita akan ngebahas tentang gimana sih kita mau menghadapi ujian masuk universitas atau kampus-kampus gitu. Nah tentunya kita udah kedatangan narasumber yang keren banget. Ada Mbak Sulistianingrum Wardi Saraswati dari EduLab Surabaya. Halo Mbak. Halo Mbak, mungkin Mbak boleh banget nih kenalan sama teman-teman AirPods di rumah dulu. Oke, perkenalkan nama saya Sulistianingrum Wardi Saraswati ya. Biasanya saya dipanggil Sulistia atau kalau di sini mungkin boleh dipanggil Mbak Sulis, masih Mbak ya saya. Awet muda banget nih Mbak. Iya. Oke, nah saya dari EduLab. EduLab ini konsultan pendidikan ya. Jadi memang sesuai banget nih kalau misalnya kita ngobrolin nih mau strateginya masuk kampus ya ini kan ya. Persiapannya seperti apa itu dengan konsultan pendidikan EduLab gitu. Oke, halo Mbak Sulis. Halo. Nah mungkin kita mau ngobrol dulu nih kesibukannya Mbak Sulis. Tadi kan di EduLab nih Mbak, cuman ada kesibukan lain gak sih? Oke, alhamdulillah saya ini seorang ibu sebenarnya. Seorang ibu beranak satu gitu ya. Kenapa saya nggak ambil kesibukan selain di EduLab ya? Karena kita kan pengen fokus dengan siswa-siswa kita. Jadi makanya hampir 24 jam itu saya dihubungin terus nih sama anak-anak, sama mama papanya anak-anak gitu ya. Jadi memang untuk saat ini saya fokus di EduLab dan jadi ibu yang baik lah. Gitu. So sweet. Nah teman-teman AirPods, Mbak Sulis ini sebagai Head of Branch ya, EduLab SBY Surabaya. Ya, Mbak, ya. Benar ya? Nah ini Mbak, tadi kan udah di spill dikit nih, kita balik ke topik ya Mbak. Tadi EduLab itu konsultan pendidikan. Ini aku baru dengar sih, karena di zamanku tuh adanya bimbel. Ya. Oh iya. Nah apa sih Mbak EduLab itu dan apa yang bikin dia beda sama bimbel? Oke. Iya, kalau bimbel biasanya teman-teman itu kalau ngebimbel itu pasti masuk langsung soal gitu ya. Di kelas iya. gitu ya. Soal langsung gimana cara menyelesaikan soal dengan kiat yang cepat atau gimana kan gitu ya. Nah, tapi kalau di EduLab ini kita memang berbeda. Jadi ketika awal masuk yang kita pengen tahu adalah dua ya. Jadi dari segi kemampuan akademik awalnya dia, plus nanti kita akan combine dengan psikologisnya. Nah, psikologisnya nih dengan akademik itu udah seimbang atau belum sih gitu. Kalau ternyata belum, nah itu tugas kita gitu ya. Terus kalau misalnya ternyata juga belum tahu bakat dan minatnya, itu juga tugas kita juga. Nah, jadi kalau menurut EduLab itu yang paling utama ketika siswa masuk ke kita nggak tahu dosa apa yang dibuat sebelumnya ya. Nggak tahu lah ya sejarahnya seperti apa, kita nggak tahu. Kita menganggap anak siswa kita ini kembali dari nol gitu ya. Nol lah pokoknya dari semua awal. nggak tahu apa-apa lah gitu ya. Iya, Mbak. Terus kemudian kita pengen tahu dulu tujuannya kemana gitu. Apakah betul nih sesuai dengan bakatnya. Kemudian juga kita juga tidak ini ya, maksudnya kita nggak mempertimbangkan juga anak ini dulunya jago apa, prestasinya seperti apa, udah nol lah semuanya ya. Kita pengen setting goalnya itu dari awal gitu ya, yang harus sesuai dengan bakatnya,
yang harus sesuai dengan minatnya juga, terus kemampuannya juga, dan nanti kita combine dengan peluangnya juga. Nah nanti mungkin kita bisa bicarain detailnya ya, seperti Iya. apa gitu sih. Kalau yang membedakan EduLab sebagai konsultan pendidikan adalah itu gitu. Jadi kita melihat dari segi psikologisnya plus akademisnya gitu. Berarti di EduLab itu bukan cuman bimbingan secara ngerjain soal, Iya. bagaimana trik-trik cepat dulu kan taunya gitu ya, kayak tapi bimbel juga biasa. bagaimana seorang siswa ini nantinya mencapai kayak potensi maksimalnya gitu kan Mbak ya. Betul. Jadi betul kita pengen maksimal lah gitu ya. Jadi pengen tidak hanya sukses PTN-nya, tapi sampai dengan hidupnya nanti gitu. Profesinya dia suka, cinta dengan profesinya. Iya. Kita pengen dia jadi yang superior di bidangnya kan gitu ya. Ya kita harapannya sih sebenarnya jauh lebih dari itu ya. Kita pengennya anak-anak yang seperti ini yang akan memegang kuasa di negara kita. Biar nggak jadi berkembang terus nih Indonesia. Pengennya kan jadi negara maju ya. Berarti harus banget, orang-orang yang tepat, yang tulus lah gitu. Contohnya adalah B.J. Habibie. Itu secara psikologi dia seimbang tuh ya. Jadi akademisnya jago ya, pinternya kan luar biasa. Psikologisnya juga bagus, seimbang. Selaras Jadinya gitu ya, Mbak. jadinya akan seperti beliau gitu. Nah, kita pengen nih nyetak Habibie berikutnya nih. Gitu. Jadi tujuannya tuh jauh lebih dari hanya sekedar masuk PTN sih sebenarnya. Harapannya tuh gitu. Goalsnya jauh gitu Jauh ya, ya Mbak. sebenarnya. Harapannya bagus banget sih. Ini kalau aku boleh nanya, kan ada kayak minat dan bakat dari siswa Betul. gitu. Itu waktu masuk EduLab ada tesnya atau gimana sih, Iya, Mbak? betul. Jadi kalau di EduLab nanti kita akan ada tesnya ya, gitu untuk psikologi ini. Nggak cuma hanya dari bakat dan minatnya, kita pengen tahu kemampuan dasarnya juga dan cara belajar, gitu ya. Iya. Pernah nggak sih Tipe-tipe kalian gitu. itu ya udah ngerjain soal banyak, gitu ya, udah nulis juga udah, tapi nggak masuk gitu. Nah ternyata yang memang salah caranya gitu. Itu bukan tipe kalian gitu misalnya. Jadi harus kita temukan dulu nih mana yang menjadi tipe belajarnya. Ya selain tadi bakat dan minatnya kan. Kadang-kadang soalnya kalau kita tanya langsung gitu ya, siswa datang kita tanya langsung, kamu punya bakat di mana? Banyak yang nggak tahu loh. Iya. Gitu. Bahkan dia nggak bisa menilai dirinya sendiri. Gitu. Ya, makanya butuh yang namanya instrumen. Nah, salah satunya adalah tes-tes itu. Sebenarnya nggak hanya di EduLab ya tesnya, banyak sekali ya yang tentang psikologis itu banyak sekali gitu tesnya. Nah, itu sebenarnya penting ya untuk mengetahui kita tuh di posisi mana sih gitu. Kita tuh seperti apa. Karena itu tadi kemampuan gitu. betul, karena itu tadi kita nggak bisa menilai diri kita sendiri kan. Nah, butuh shortcutnya itu gitu, jalan pintasnya itu adalah itu. Nah makanya lewat alat-alat itu kita tuh pengen mengenal kalian itu pakai jalan pintas ya, pakainya tesnya itu kan gitu. Kita pengen nge-cheat nih ya, pengen curang nih biar cepet gitu kan kita kenal kalian. Karena kan sebelumnya kita nggak kenal gitu. benar Itu banget sih, sih, gitu sih. Emang sih kayak waktu belajar tuh penting banget ya. Karena aku kan dulu ini Mbak SMA boarding. Jadi kan kebetulan jadi belajarnya sama teman-teman terus kan. Tapi bisa dilihat emang waktu belajarnya tadi itu beda-beda. Beda-beda. Ada yang malam banget, ada yang kalau di boarding kan kita sholat tahajud itu lah Mbak. Ya. Ada yang jam 3 pagi. ya. Nah, itu penting banget sih karena emang jam masuk kotaknya tuh beda-beda. Betul. Cuman ini sih Mbak, mungkin kita mau bahas yang lain dulu. Salah satunya itu seleksi PTN atau kampus-kampus lainnya. Itu kan tiap ini beda-beda terus ya, tiap tahun ganti, tiap tahun ada perbaikan. Nah, untuk tahun ini denger-denger nih Mbak, itu semacam perubahannya banyak gitu. Mungkin bisa dikasih tahu nih Mbak buat teman-teman AirPods di rumah biar makin gak bingung lagi dan dapat pencerahan gitu. Iya. Sebenarnya perubahannya itu kelihatannya banyak gitu ya. Tapi sebenarnya ini itu mirip dengan pada saat tes di tahun 2020. Oh iya. Pada saat pandemi ya, kan itu ada TPS. perubahan mendadak waktu itu ya, yang hanya menggunakan materi TPS. Gitu kan. Nah, TKA-nya tidak ada. Sebenarnya sih kalau dari kami karena kita ngawal dari tahun ke tahun ya,
kalau dari kami yang udah biasa nih nggak kaget sebenarnya ya. Oh, iya. Kalau ada perubahan seperti itu. Tapi yang membuat ini menjadi kelihatannya berubah banget itu dari namanya aja berubah. Iya, gitu namanya ya. masih asing banget Betul, ini. udah bukan UTBK, Iya. lembaganya juga bukan LTMPT LTMPT. gitu kan, semua dirubah gitu. Nah, untuk penamaannya ini kita ada 3 ya. Iya. Yang pertama itu adalah yang dulunya undangan ya, itu menjadi SNBP. SMBP. Iya, itu P belakangnya prestasi, Iya, artinya. Ya, Kalau itu di nanti tahunku berarti yang SNMPTN nah, gitu ya. Mbak? betul. Oke. Kalau dulunya itu SNMPTN. Nah, terus kalau yang jalur tesnya atau kalau Iya. dulu tuh kita bilangnya SBMPTN. SBMPTN. Nah, itu sekarang namanya adalah SMBTT, tes. Oh, Ya. SMBT. Ya, Oke. terus kemudian yang ketiga adalah jalur ujian mandiri. Ini masih sama nih. Nah, terus kemudian apa yang membuat berbeda lagi tadi materi ya. Iya. Materi untuk tes nih. Materi untuk tes TKA tidak ada. Oh iya, balik lagi kayak ke tahun 2020 gitu ya. 2020. Mbak. Tapi ini kita saya sambil cek ya, Iya, karena ini boleh. launchingnya baru banget. Iya. Baru Aku banget juga baru nih. kemarin sih lihat di Iya Instagram. betul. Ya gitu. jadi memang kemarin itu launching baru banget untuk materi-materi apa aja sih yang Subtesnya ya, Mbak? betul, Yang nantinya subtesnya akan yang akan diujikan. diujikan. Itu yang pertama ada tes skolastik Oke. dan yang kedua adalah tes literasi gitu. Jadi dispesifikkan ya. Iya. Nah, tes skolastik ini nanti akan ada kemampuan penalaran umum gitu, terus pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif gitu. ada Ya, 4 subtesnya ada 4 lagi. subtesnya lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau yang literasi itu ada literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Dan ada penalaran matematika gitu. Nah, TKA nggak ada gitu. Tapi apakah TKA ini tetap dibutuhkan? Tentu. Tetap dibutuhkan di mana? Di jalur tadi yang undangan ya. Oh, Atau iya, yang iya. SNBP plus ada jalur mandiri juga yang kemarin sudah nih ada beberapa kampus yang rilis mereka untuk ujian mandiri tetap menggunakan TKA. Gitu ya. Jadi TKA ini jangan nggak dihiraukan gitu ya. Jadi jangan diremehin gitu. Ternyata masih dipakai gitu. Dan apalagi untuk yang jalur prestasi ya, ini lebih spesifik sekarang ya. Kalau dulu nilai rapot itu hanya diambil untuk mata pelajaran yang diunaskan ya. Iya, Jadi benar kalau banget. misalnya saintek itu kan yang diambil nilainya itu ada matematika, Biologi, kimia, fisika. Oke, bahasa Indonesia bahasa Inggris. Iya, ya. sama Matematikanya 2, matematika wajib sama wajib mat minat. minat, Iya, ya mat kan minat. dulu. Nah, kalau sekarang all mapel. Di luar itu pun sekarang dimasukkan nilainya gitu ya. Jadi agama tuh jadi penting. Iya, agama. Kewarganegaraan itu juga jadi penting. PKN Sampai bahasa daerah pun itu juga jadi penting sekarang. Muatan lokal juga Iya, gitu ya, olahraga pun diakumulasikan. juga jadi Oh iya, penting olahraga. gitu. Jadi sekarang tidak ada yang bisa diremehin nih semua mata Iya, pelajaran ya. benar-benar. Iya. Jadi kamu sekolah itu nggak sia-sia gitu loh ya. Jadi nilainya semuanya dipakai Dipakai gitu ya. di akhir. Jadi harus, nah itu tadi kembali lagi sepertinya pemerintah itu pengen nih anak-anak ini seimbang gitu loh. Nggak hanya cuma jago di eksak, tapi juga secara rohani juga bagus, secara mentalnya juga bagus kan gitu, secara kewarganegaraannya juga bagus. Nah itu Iya. pengen seperti itu kan, pengen mengembalikan seperti itu. Jadi nggak seolah-olah yang penting ini hanya eksak gitu. Nah plus sekarang nilai itu, lah gimana Mbak kalau misalnya aku nih pengen FK, masa iya cuma merhatiin itu doang, nggak ada fokusnya gitu misalnya. iya. Ada namanya adalah mata pelajaran penggali bakat. Oh ternyata bakat sekarang dimunculin nih, mulai dimunculin nih sama pemerintah ya. Penggali bakat nih, misalnya teman-teman pengen masuk ke, kalau di sini kan ITS ya, Iya. teknik ya kan. Nah berarti harus jago apa dong? Harus jago matematika dan fisika. Fisika. Nah itu harus gitu. Nah itu kalau yang di jalur prestasi itu jadi penilaiannya adalah minimal 50% untuk yang all mapel tadi, ditambah maksimal 50% untuk mata pelajaran penggali bakat. Nah, itu sekarang jadi lebih spesifik. Kalau dulu kan
ya udah cuma itu aja gitu kan. Iya. Nah, sekarang ada indikatornya, ada persentasenya juga, seberapanya itu sudah ada sekarang gitu. Jadi menurut saya lebih baik sih, lebih bagus gitu ya. Terus kalian juga akhirnya dari anak SMA mulai dari kelas 10, 11 itu betul-betul sudah harus memikirkan nih Iya. mau jadi apa ke Iya. depannya. Lanjutnya kemana? Gitu, betul. Gitu ya, Mbak. Dulu kan kelas 12 baru kepikiran Iya. gak sih? Ya kan? Ayo jujur. Aku banget itu. Aku juga sih. Iya kan. Kelas 10, 11 kayak kelas 10 masih malu-malu gitu ya. Iya. Kelas 11 sudah mulai punya adik kelas kan kayaknya masih jauh lah ujian-ujian kan gitu kan ya. Kelas 12 Kelas tuh 12-nya. baru paniknya. Iya. Bahkan semester awal pun belum panik tuh teman-teman Iya. biasanya. Bener banget Iya lagi. sih, aku juga Semester sih genap dulu. tuh baru paniknya kan. Iya, semester enamnya. Ini kita rubah nih ininya, persepsinya, terus kemudian cara berpikirnya ini kita rubah. Jadi teman-teman kalau mau strategi ya, katakanlah gitu ya. Ini harus mulai dari awal, dari kelas 10. Ya, karena emang ada itu tadi ya mata pelajaran penggali bakat. Bener. Yang kamu harus konsen nih di situ. Nilainya harus gede banget nih kalau misalnya mau masuk ke jurusan yang kalian inginkan gitu. Itu sih ya. Terus kalau mandiri, nah mandiri ini macam-macam ya. Kalau mandiri kan sesuai kampus. Apalagi sekarang kampus-kampus ini sudah berbadan hukum Iya. ya. Iya. Jadi PTNBH kan ya. Ada 16, kemarin itu nambah 4, nambah 5, 20, nambah 19 jadi 19 Oh, kalau jadi nggak salah 19. ya. Sudah terupdate gitu. Nah, itu kan diberikan wewenang begitu ya, apalagi untuk menentukan bagaimana seleksi masuknya. Nah, itu dan ternyata beberapa kampus sudah rilis dan tetap menggunakan TKA. Gitu. Nah, kalau biasanya sih gini ya, bawa sama Aurel ini ya. Jalur yang paling susah itu adalah jalur tes katanya gitu Iya, ya kan. tes. Tapi padahal jalur yang paling susah itu adalah jalur prestasi sebenarnya. Yang di SNMPTN. Iya betul, kalau yang sekarang SNBP SNBP. itu. Kenapa? Karena kan ujiannya 3 tahun tuh. Iya, mulai dari Iya awal kan? banget ini Betul. kelas 10. Heeh, nah Jadi itu. mungkin ini sih Mbak harus teman-teman AirPods yang di rumah kayak udah mulai dari kelas 10 banget udah harus tahu matkul apa sih yang dia itu jago di apa bidangnya. Nah betul, Yang itu nilainya harus sekiranya tahu. baik. gitu Iya ya, betul Mbak. betul banget. Jadi harus mengenali diri dari Iya, awal bener banget. banget. Ya jadi jangan kayak Bowo dan Aurel yang Iya. kelas 12 Jangan tapi- ditiru ya. Tiru ya. tapi keren lah sudah masuk ITS juga ya. Alhamdulillah. Iya. Gitu sih Aurel dan Bowo. Perbedaannya sih, itu sih beda bangetnya di situ. Ini sih Mbak, mungkin aku sharing pengalamanku ya. Waktu itu kan dulu emang kebetulan aku masuk eligible SNM Mbak. Kalau sekarang kan undangan SNBP ya, SNBP. prestasi. Iya. Walaupun gak lulus ya Mbak, maksudnya aku gak keterima. Cuman Iya. setuju sih sama yang dikatain Mbak Sulis tadi, kayak kita teman-teman yang undangan itu fokus banget dengan perbaikin mata Mata pelajaran. pelajaran, iya. Jadi ada kurang dikit diperbaikin, ada kurang dikit diperbaikin. Beda sama teman-teman yang enggak eligible dan menargetkan untuk lulus jalur tes. Tes, iya. Mereka ya udahlah nggak diperbaikin nggak apa-apa, Iya. tapi dia fokus coba-coba. Belajarnya, soal-soalnya. Sedangkan kalau sekarang yang tak lihat semuanya harus dibagusin gitu. Betul, semuanya harus dibagusin. Itu yang beda banget ya. Beda Iya. banget. Jadi nggak ada mata pelajaran yang sia-sia gitu. Iya, Soalnya kan dulu gitu. Iya. Ngapain belajar ini toh nggak dipakai nilainya kan gitu kan. Nah, Fokusnya yang sekarang nggak bisa gitu karena semuanya dipakai gitu. Jadi ya tadi ya pengennya seimbang nih negaranya ya, biar nggak ada yang pinter banget tapi secara psikologinya nggak baik atau secara rohaninya nggak baik. Kan kita pengen ngilangin korupsi katanya. Iya. Nah, itu kan ya dari sini gitu. Dari sini. Dari pendidikan ini gitu. Gitu sih. Mungkin aku ada pertanyaan nih Mbak. Boleh. SNBP itu kesamaannya SNM waktu itu Iya, kan. waktu itu. Waktu itu zamanku SNM itu kuotanya per sekolah tuh 40%. Iya, kalau sekolahnya akreditasinya A. Iya, jadi per akreditasi beda kan. Waktu itu aku 40%. Nah, kalau di SNBP sendiri itu ada kuotanya gitu nggak sih Mbak? Nggak.
Sebenarnya kalau saya nggak mau mendahului instansi yang terkait ya, karena secara teknis itu belum terilis sih. Nah, jadi kalau secara teknis berapa persennya yang bisa diundang istilahnya gitu ya, itu belum ada rilisnya sampai dengan hari ini. Tapi kalau berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu pasti nggak jauh beda, karena kan nggak mungkin ya sebuah perubahan itu dilakukan benar-benar 180 derajat. Nggak mungkin ya, pasti ada perubahan-perubahan tapi akan bertahap gitu sih. Jadi sebelum lembaga yang resmi ini rilis, kayaknya masih belum bisa ngomong banyak nih gitu. Berarti belum ada pengumuman apa-apa ya, Mbak? Belum ada pengumuman apa-apa. Nanti update pokoknya kalau mau mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi ini, memang pertama itu harus rajin-rajin update ya. Iya benar banget. Tuh, media sosial Ikutin sekarang banget, banyak ya. Jadi harus follow Instagram atau mungkin akun-akun yang berkaitan dengan jalur penerimaan itu gitu. Jadi harus update-nya gitu. Jangan update-nya hanya Bunda Korla ya. Aduh. Jangan hiburan terus yang ditonton. Jangan entertain terus. Nah, sekarang sudah harus ke sana arahnya, harus update banget gitu. Karena memang setiap tahunnya itu berubah gitu. Dan peluang itu diciptakan karena teman-teman update loh. Iya. Gitu ya, gitu Ikuti sih. apa yang ada. Karena tanggal-tanggal itu penting juga kan, Mbak. Kayak karena sering kalau berubah deadline juga. ya deadline. Iya, dan sering Timeline-nya. berubah juga kan. Sering berubah, tiba-tiba sering gitu. kelewatan Nah, gitu kan. itu jangan sampai kita kelewat hanya karena masalah itu gitu. Masalah salah tanggal gitu atau Iya. masalah administratif. Sangat disayangkan banget. Betul-betul bakal bikin mental down banget gak sih? Iya. Kita udah Iya, mempersiapkan sebegitunya Iya, bener banget. gitu ya, terus tiba-tiba Lupa daftar gitu, Hanya Mbak. karena lupa Iya. kan gitu. Jadi Sayang harus banget komplit sih. nih kalau mau fight gitu, harus paket komplit ya kan. Ini kan Mbak. yang di sini juga sudah pada ngalamin itu kan Iya. ya. Dan itu harus kayak gitu. harus banget. gitu sih. Iya. Nah ini kan SNBP tadi udah ya Mbak. Aku mau nanya nih yang tentang SNBT. Kan itu TPS aja. Itu ada stigma-stigma kayak oh pasti kayak bakal lebih gampang gitu gak sih Mbak? Karena TPS aja. TKA-nya itu kan yang dites mandiri Iya. gitu. Gimana sih Mbak? Karena dulu mungkin orang-orang atau siswa-siswa tuh takutnya Iya. TKA, sedangkan TPS tuh dianggap "Ah, ini bisa lah Iya. nalar-nalar gitu. Nalar gitu, gitu kayak ya, Mbak. bisa cap cip cup gitu ya. Tuh, ya. Gimana tuh, Mbak? Memang stigmanya seperti itu memang. Cuman ternyata pada faktanya nih ya yang terjadi di anak-anak nih di EduLab ya terutama itu gini teman-teman. Ternyata pada saat berubah nih kita tryout kita rubah nih menjadi full TPS itu yang jago di TKA itu mengalami penurunan di nilai TPS-nya gitu ya. Dan mungkin ini banyak terjadi karena kan saya lihat datanya ya itu kan kalau EduLab kan secara nasional, jadi insya Allah mewakili lah gitu ya samplingnya itu secara nasional. Ternyata seperti itu, yang jago di TKA, nah TPS-nya ini mengalami penurunan, bahkan yang rankingnya mungkin ranking top score lah gitu ya, dia tuh bisa turunnya sampai puluhan, ratusan gitu. Nah ini kan fakta nih, nah ternyata TPS itu tidak semudah itu. Gitu. Iya, Mbak. Apalagi plus TPS itu tidak diajarkan di sekolah. Nah, iya. Ya, itu benar-benar nggak ada di materi sekolah. Iya. Mungkin kalau TKA masih ada ya, Masih walaupun mapel. levelnya berbeda. Iya, Ketika benar. teman-teman ujian UTBK dulu pasti UTBK. berbeda level soalnya dengan yang di sekolah ya. Jauh Pasti banget. Iya, jauh banget iya, sih. ya jauh lah gitu. Secara level berbeda. Tapi kan dasarnya dapat. Iya. Ya. Nah, kalau TPS ini tidak ada di sekolah ya dan harus kebiasaan. Ya, ini Ngerjain soalnya. iya karena tryout-nya. gini ada soal yang seolah-olah itu tuh pandangan itu tuh jawaban subjektif gitu. Oh. Mungkin benarku belum tentu benarnya Aurel gitu. Iya. Nah, itu yang menjebak seperti itu. Nah, ini makanya butuh pembiasaan gitu dan harus kalau sekarang kalian udah kelas 12 nih, harus mulai dari sekarang teman-teman udah. Nggak bisa kalau TPS ini didadakan ya. Iya. Itu nggak bisa karena Harus itu jauh-jauh kan hari ya, Mbak. pembiasaan gitu. Iya. Harus latihan, harus tahu yang benar yang mana gitu. Jadi jangan sampai teman-teman merasa benar padahal itu salah gitu. Nah, itu salah kaprah. Aduh, janganlah. Itu Iya. nggak Sampai itu ya. nggak main-main Krusial gitu. banget soalnya, Iya, Mbak. betul. Iya, gitu sih kalau untuk yang stigmanya
teman-teman yang ada di sekarang, plus kenyataannya itu seperti itu sebenarnya gitu. Berarti prosesnya cukup ribet, cukup menantang, tapi pastinya ini sih harus saling kerjasama, mungkin sama teman. Nah, betul. Mungkin bisa ikut les juga kan Mbak. Betul. Nah salah satunya teman-teman tuh bisa join ke EduLab. Nah, ya, Nah betul. tadi di awal udah disinggung kan, EduLab ini konsultasi konsultan pendidikan. Ya. Nah udah dijelasin juga bedanya apa. Nah mungkin bisa di-spill dong Mbak program-program yang menarik nih buat teman-teman AirPods di rumah, teman-teman SMA, SMK sederajat yang itu untuk mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi gitu. Oke, kalau di kita itu sebenarnya semuanya itu tujuannya adalah kita di awal mendeteksi ya tadi ya, setting goal-nya. Jadi di awal itu memang harus sudah ada tujuan mau kemana. Karena kalau tujuannya sudah tahu nih, jalannya kan gampang ya. Bener. Kita aja kalau mau jalan nih bingung mau kemana, nggak berangkat-berangkat kan gitu. Iya. Nah, semua pasti nanti akan seperti itu kalau di EduLab. Nah, tapi kita memang ada dua program ya, teman-teman. Ada yang namanya Suite dan FlexiMax. Nah, kalau Suite ini memang khusus untuk anak-anak yang pengen masuk ke FK. Gitu, yang mau Fakultas kedokteran ya ya. betul. Karena kita di situ ciptakan vibes-nya, daya juangnya harus FK banget ini. Iya, Ya. benar-benar. Karena tadi ya mungkin tadi aku ngobrol-ngobrol di belakang nih sama Bowo sama Aurel ya. Kalau anak-anak FK ini nggak harus nggak cuma jago akademis. Ya, nggak cuma pinter aja gitu. Karena daya juangnya di situ juga harus tinggi gitu. Karena kan prosesnya lama banget untuk jadi seorang dokter ya, untuk diperbolehkan memeriksa orang, menyelamatkan nyawa orang. Karena ini masalahnya nyawa, iya, kan? Jadi betul-betul harus kita pasang vibes-nya itu di EduLab-nya. Nah, itu nanti di Suite Class gitu ya. Kalau di Suite Class ini karena memang kita butuh menciptakannya seperti itu, jumlah siswa pun lebih sedikit gitu. Memang jumlah fokus siswanya ya, Mbak lebih Suli. sedikit, betul. Jadi memang sedikit banget. 6 lah maksimal itu kita satu kelas ya. Cuma 6. Kenapa? Biar bisa fokus gitu. Karena nanti itu kita akan didampingi oleh wali kelas ya, atau konsultan kita di sana untuk mendampingi anak-anak ini. Nggak cuma sekedar akademisnya yang kita dampingi, tapi juga psikologisnya. Ya itu ya. Nah kemudian kalau misalnya saya nggak pengen ke FK nih Mbak gitu ya, saya pengen ke teknik dan lain sebagainya, itu bisa ke program kami yang namanya FlexiMax gitu. Nah di FlexiMax ini perbedaannya apa ya, tentunya dengan jumlah siswanya ya, satu kelasnya itu maksimal kita di 12 siswa, itu pun masih sedikit. Iya. Nah itu maksimal jumlah siswa kita sih per kelas tuh di 12. Itu karena apa? Maksimal orang bisa konsentrasi ngurusin anak itu di 12 siswa itu. Berarti Kalau ada- selebihnya udah nggak bisa ada itu. pertimbangan dari yang Betul. pengajarnya juga ya Betul, Mbak. iya. Jadi kan kalau 12 tuh masih bisa kita lihatin satu-satu Iya, gitu ya. dipantaunya Kamu gitu ya, Mbak Sulis. kelihatannya beneran paham atau enggak sih nih gitu Ah, kan ya. iya. Ada yang bilang kan paham Mbak, paham. Tapi pandangannya itu enggak nih, kamu Nggak enggak paham fokus. nih. Iya tapi Iya, enggak. iya. Jadi kita tugasnya adalah di situ, mendeteksi anak ini sebenarnya beneran paham nggak sih gitu. Selain kita punya apa ya, alat evaluasinya ya, tapi ya itu tadi kadang-kadang apa yang kita lihat dengan apa yang sebenarnya anak ini rasakan itu berbeda gitu. Nah makanya kita nggak berani banyak-banyak secara jumlah siswa itu sih. Nah kalau di EduLab itu ya, jadi lewat setting goal itu kita bisa tahu nih dia peluangnya seperti apa gitu. Peluangnya seperti apa, terus kemudian nanti kita terkumpul portofolionya gitu kan, akhirnya terus kemudian ada kesimpulan, oke, secara peluang kita rekomendasikan ke sini gitu. Dan kita nggak cuma melihat anaknya doang ya, orang kan di sini ada orang tua nih, ya, Wali ya kan? muridnya Ya, betul, gitu-gitu. ada wali muridnya. Orang tua pun kita libatkan karena orang tua yang paling tahu anaknya sebenarnya, kan Bener. gitu. Di rumahnya Ya gimana. berapa puluh tahun mereka bersama kan gitu. Yang paling objektif tuh malah orang tua kan biasanya. Nah itu. Jadi kita juga ngobrol dengan orang tua, kita sepakati bersama biar apa? Biar semua tuh saling support gitu.
Semua saling jalannya tuh ke arah yang sama. Kalau udah jalan ke arah yang sama, enteng lah gitu. Udah dapet restu mami papi kan ya. Iya. Nah, itu kan doanya mujara banget gitu ya. Itu enteng lah kalau misalnya mau targetnya apa. Tapi tetap kita nanti tidak hanya PTN, maksudnya kita tidak hanya mengukur kesuksesan seseorang itu dari lolosnya PTN Masuk ya, PTN mana, tapi nanti ketika dia selesai dari situ profesinya menjadi apa, nah itu yang kita pengen kawal gitu. Jadi makanya mungkin alumni EduLab itu sampai sekarang itu kita masih komunikasi dan saya mungkin saya tahu gitu ya, misalnya Aurel nanya Mbak alumninya sekarang jadi apa, saya bisa nyebutin karena memang masih udah kayak best friend lah, Masih bukan intens cuma gitu ya, Mbak? Kontak-kontakan. bukan cuma best friend, bahkan mungkin sudah kayak kakak gitu loh, betul-betul seperti saudara gitu, seperti keluarga gitu, karena saking ya hampir 24 jam kita tuh bareng, cuma dipisahkan waktu sekolah sama di rumah gitu. Pulang sekolah udah mereka langsung ke EduLab kan gitu biasanya, bawa koper di EduLab gitu, mandinya ya di EduLab gitu. Biasanya tuh seperti itu saking deketnya Berjuang banget kita. ya, Mbak. Iya. Betul, itu mereka perjuangannya luar biasa. Berarti dari murid, dari orang tua, terus kemudian kakak-kakak dari EduLab dan juga guru, Betul. itu ntar kayak ditemuin Saling bersinergi. Saling titik bersinergi. terangnya gitu ya Mbak. Betul, iya. Cara anak ini tuh mau minat bakatnya di mana dan cocok Betul, sekiranya di jurusan apa. betul. Keren. Aku jadi Keren. nyesel deh baru tahu EduLab Iya, sekarang. aku juga sih. Kalau tahu kemarin-kemarin aku ikut tuh tahun udah lalu. masuk ya, Iya, Mas? tapi udah Bawa dari keterima. mana? Bawa pasti bukan dari Surabaya ya Bukan, pasti. aku SMA-nya di Malang, Mbak, di Batu. Oh makanya. Belum ada ya, belum ada. Batu nggak ada ya. Berarti harus dikembangkan lagi nih. Iya, buka cabang Iya, Mbak. ada Buat buka Mbak Mas cabangnya di EduLab Batu ya. tolong banget. Diluaskan lagi ya cabangnya. Berarti gini Mbak, berarti sampai saat ini ada di mana aja nih EduLab? Oke, kalau EduLab itu kita nasional sih ya, tarafnya tuh nasional. Untuk yang di Jawa Timur itu ada di Surabaya, terus kemudian kita ada di Malang itu ada, tapi bukan Batu Iya. ya, kan jauh Malangnya, ya. Mbak? Malangnya itu di Sultan Agung, Jalan Sultan Jalan Agung Sultan Agung. ya. Kebetulan Itu aku juga SMA di Malang sih Oh Mbak. iya? Jadi iya. Iya, terus kemudian ada di Ponorogo, ada loh Ponorogo ya. Ada di Kediri juga. Terus kemudian kalau Jawa Tengah ada di Solo kita. Oh iya. Gitu. Kalau pusat kita kan Bandung, pasti banyak lah daerah Bandung, Jawa Barat. Kemudian Sulawesi juga sudah ada, Kalimantan ada, Medan juga ada, Papua nih yang belum ada. ongoing ya, Mbak. ongoing ya. Karena ternyata putra-putra Papua tuh juga bagus-bagus loh ternyata ya. Jadi mungkin bisa lah nanti ya. Oke, nah Bali juga ada tuh. Bali juga ada. Bali ya kali aja Aku tuh. asli Bali, Mbak. Oh ya, gitu. Bali. Itu pakai kain endek. Oh iya. Oh ini kainnya ya, betul. Jadi ada di Bali juga. Terus kemudian, nah kayak ya kalau yang mau buka kita tuh di Madiun kayaknya. Oh Di iya. Madiun. Tuh kalau misalnya ada request boleh ya, silakan Iya, request. di kota mana gitu ya Mbak. Tapi ini kan Mbak, buat teman-teman AirPods di rumah yang bisa ikut EduLab di cabang-cabang itu bukan cuman siswa-siswa yang dari kota itu, bener Iya. kan? Domisilinya itu udah kayak satu Indonesia tuh bisa milih gitu gak sih Betul, Mbak? iya. Cabang mana? Dan nggak ini juga ya, nggak menutup kemungkinan juga anak-anak yang dari luar pulau ke Jawa gitu kan, biasanya memang kalau setelah ini ya, setelah ujian-ujian sekolah selesai kan free tuh ya. Iya, ada Nah, jeda. itu ada jeda. Nah, itu biasanya mereka ke Surabaya gitu. nyoba ngerantau ya, Mbak. Betul, dari Batam, dari Kendari, dari mana-mana itu. jauh-jauh ya. Itu perjuangannya sampai segitu Iya. loh yang di luar Jawa. Jiwa juangnya tinggi banget. Betul, yang di luar Jawa ya perjuangannya kan sampai seperti itu. Nah, yang di Jawa yang sudah ada fasilitasnya nggak boleh kalah ya kan Harus gitu. digunakan dengan Betul maksimal. iya gitu. Nah mungkin dari Mbak Sulis nih ada sedikit lah kata-kata motivasi buat teman-teman AirPods di rumah. Oke, untuk siswa-siswi yang lagi berjuang ya Iya. untuk masuk ITS nih kayaknya ya kan. Untuk masuk ITS ini. Yang pertama, teman-teman harus betul-betul kenali dulu bakatnya ya. Jangan sampai nanti salah jurusan ketika sudah masuk ya. Itu akan rugi banyak ya. Rugi waktu, rugi materi, terus kemudian rugi energi juga Tenaganya. gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi yang awal harus kalian lakukan adalah kenali bakat kalian dulu, kemudian baru nanti pasang strateginya. Jangan lupa peluangnya juga. Nah, terus yang terakhir, ini yang nggak boleh terlewatkan oleh siapapun itu adalah minta ke yang di atas gitu ya. Nah, doanya juga jangan
lupa gitu. Itu aja sih biar semangat ya gitu. Berarti kenali diri Iya. sendiri, kenali minat bakat, atur strategi, Betul. dan juga minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Betul. Jangan lupa berdoa gitu Selalu ya berdoa teman-teman ya. AirPods. Oke, mungkin nggak terasa banget nih Mbak. Ternyata kita udah sampai di penghujung Wah, iya, Mas. ngobrol-ngobrol kita. Ini seru banget loh. Iya. Ini nggak berasa Berasa banget ya, udah lama. udah. Nah, di sini kita mau ngucapin terima kasih buat Mbak Sama-sama. Sulis atas sharing-sharingnya, Iya. insight-insight baru buat teman-teman AirPods di rumah. Buat kita juga malahan. Ini kan karena baru ya, mungkin teman-teman AirPods, jadi harus dipersiapkan dengan baik. Betul. Dan mungkin bisa juga kalau mau join EduLab nih misalnya, Iya. mungkin ada sosial medianya Mbak. Oke, kalau teman-teman mau join EduLab ya, untuk Instagram kita itu ada di edulab ID ya, edulab.id gitu. Nah, tapi kalau mau yang cari tahu yang di Surabaya ya, itu ada di edulab_surabaya.id itu ya. Di situ sudah lengkap lah spill itu udah ada Info-infonya, spill-spillannya. iya. Kalau belajar di EduLab kayak gimana, terus kemudian pendampingannya kayak gimana itu ada di situ, bisa dicek ya, teman-teman Oke. gitu. Dan jangan lupa follow. Jangan lupa follow, benar banget. Karena penting juga kan Mbak sharing-sharingnya. Iya, betul. Oke, sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Mbak Sama-sama, Sulis karena Bu sudah Naura. berkenan hadir di sini. Iya. Buat teman-teman AirPods di rumah, jangan lupa persiapkan diri kalian karena Iya. bentar lagi tempur nih. Iya. Dodododododod. Udah mau siap-siap berjuang Siap-siap nih. perang ya. Oke, untuk teman-teman AirPods di rumah, aku pamit undur diri, aku Bowo. Dan aku Aurel, nantikan kami di episode-episode berikutnya. Nah, Tapi kita mau jargon, Jargon dulu nih. dulu. Masih ingat kan Mbak? Semoga ya. Oke, kita jargon dulu ya teman-teman di rumah. 1, 2, 3. Ini loh ITS, kenali dirimu, kenali masa depanmu di Ini loh ITS. Dadah. Sudah. Dadah semua teman-teman. Terima kasih Mbak Suli. Terima kasih, Sama-sama. Mbak.